Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara isi atlas A-110, A-110 1, A-1102, A-1103, A-10120, A-130, A-140, A-150, D titik 100, C titik 110, dan yang terakhir C 530. Di kertas kerja ini berisi tentang informasi umum yang harus diisi oleh auditor untuk melakukan proses selanjutnya. Dalam aplikasi ini pada kertas kerja ini ada 3 jenis isian, yaitu sebagai berikut, yaitu ada satu, identitas auditor dan tim perikatan, yang kedua identitas klien, serta yang ketiga itu informasi perikatan. Identitas auditor diisi secara manual yang ditandai identitas auditor yang ditandai ini bintang 3, kecuali susunan tim perikatan. Terus habis itu yang terisi secara otomatis ditandai bintang 1. Nah, setelah itu untuk susunan tim perikatan itu ditandai bintang 1. Nah, eh, untuk susunan tim perikatan itu kan bintang 1 akan terisi secara otomatis berasal dari gabungan kertas kerja A titik 1103 setelah mengisi nama tim yang ditunjukkan. 1103 ini setelah mengisi nama tim yang ditujukan dan A120 ini A120 setelah mengisi posisi dalam tim. Identitas klien diisi secara manual ditandai bintang 3 maupun drop down ditandai bintang 2. Lalu sesuai dengan kondisi audit, isian untuk tipe perikatan akan menentukan prosedur lanjutan yang terkait dan dapat dilihat pada layar atau konten. Isian untuk standar akuntansi klien akan menentukan link template laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi sesuai dengan standar tersebut. Kita masuk ke A-1101. Kita masuk ke 1101. Di A1101 ini cara pengisiannya yaitu setiap pertanyaan terkait laporan keuangan terdahulu harus dijawab pada masing-masing kotak jawaban sesuai dengan kondisi klien. Yang kedua, auditor memilih isu pelaporan keuangan terdahulu dengan pilihan drop down. Lalu yang ketiga itu ada auditor diminta untuk melampirkan dokumentasi dengan pilihan dokumentasi yang relevan sebagai bukti untuk mendukung setiap jawaban yang diberikan tersebut. Terus yang keempat itu pada akhir kertas kerja ini terdapat kotak simpulan yang harus diaudit
auditor isi secara manual. Yang kelima, untuk melanjutkan tahap integritas manajemen auditor, klik link back to A.1101, kemudian klik A1102. Nah, lalu kita ke A1102. Cara pengisiannya yaitu setiap pertanyaan terkait integritas manajemen harus dijawab pada masing-masing kotak jawaban sesuai dengan kondisi klien terkait pernyataan nomor 6 tentang indikasi pencurian uang dan pendanaan terorisme. Jawaban terisi secara otomatis atau berasal dari kertas kerja A.1102.1. Maka auditor harus melengkapi jawaban pada kertas kerja A.1102.1. Yang ketiga, auditor diminta untuk melampirkan dokumentasi relevan sebagai bukti untuk mendukung setiap jawaban yang diberikan tersebut. Seperti ini contohnya. Lalu kita masuk ke 1103. Yang ini cara pengisiannya, daftar nama personal KAP harus diisi dengan seluruh personel yang dimiliki KAP. Dilengkapi dokumentasi pendukung terkait kompetensi dan ketersediaan waktu personel KAP. Jika jumlah personel KAP 10 personel, termasuk AP, maka yang dimasukkan adalah personel KAP utama yang kemungkinan besar akan menjadi personel yang terlibat dalam tim perikatan. Analisis kompetensi personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Auditor diminta memasukkan secara manual pengalaman dalam bidang audit dalam satuan tahun. Setiap personel KAP selanjutnya menggunakan pilihan drop-down untuk mengisi masing-masing pertanyaan terkait pemahaman personel KAP mengenai entitas standar audit, peraturan yang relevan, teknologi informasi yang relevan, penggunaan pertimbangan personal dalam audit, serta kebijakan dan prosedur dalam KAP. Analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down untuk mengisi batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kerja antara tim dengan KAP. Lanjutkan dengan mengklik ke independensi untuk mengisi kertas kerja A.1103A, yaitu ini lembar kertas kerjanya. Pada kertas kerja A.1103A merupakan kertas kerja untuk menentukan personel KAP yang terlibat dalam perikatan. Anda diminta untuk menggunakan pilihan drop-down menganalisis pemahaman personel KAP, kolom berwarna hijau. Kolom hasil analisis diperoleh secara otomatis. Pada bagian ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personil KAP, auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down untuk menentukan personil KAP yang masuk dalam tim perikatan, peran dalam tim, serta mengisi inisial nama secara manual sebagaimana gambar 17 dalam menentukan peran dalam tim auditor yang bisa memilih satu level partner. Apabila ada partner perikatan yang dilibatkan selain partner yang signing, maka partner perikatan tersebut bisa dipilih sebagai manajer dalam kolom peran dalam tim. Nah, kita masuk ke A.120. Nah, lalu kertas kerja ini digunakan untuk mengalokasikan waktu untuk setiap personel yang ditugaskan dalam perikatan audit serta merespon kondisi kompetensi sumber daya yang diperoleh dari kertas kerja A.1103. Penilaian awal kompetensi sumber daya. Analisis ini diterapkan untuk seluruh siklus audit. Selain itu, terdapat penentuan penelahan mutu perikatan baik menggunakan EQCR maupun penelahan berjenjang dari tim perikatan. Alokasi jamnya itu satu, ada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit. Rencana jadwal perikatan audit yang telah disepakati pada bagian ini, auditor memasukkan data secara manual sebagai berikut, yaitu tanggal mulai,
tanggal mulai, tanggal tanggal mulai dan berakhir pelaksanaan perikatan, format tanggal, bulan, dan tahun, jam mulai kerja, lama istirahat, eh, terus ada jam istirahat, jam pulang kerja, formatnya itu dalam 24 jam ya. Jumlah hari libur, baik Sabtu atau Minggu maupun libur lain, dan jam kerja yang efektif per hari diisi secara manual berdasarkan hasil perhitungan dari jam efektif per hari dari poin 1B hal di atas untuk mengetahui jumlah efektif dalam pelaksanaan perikatan. Rencana alokasi jam per tim pada setiap tahapan audit pada bagian ini. Auditor menentukan jumlah jam yang muncul secara otomatis merupakan hasil dari penentuan tim perikatan pada analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Selanjutnya, auditor memilih peran setiap anggota dalam tim dengan menggunakan pilihan drop-down. Alokasi rencana jam jasa terdapat dua jenis alokasi, yaitu alokasi rencana jam kerja otomatis dan aktual. Alokasi rencana jam kerja otomatis telah dihitung menggunakan rumus tertentu. Sedangkan pada alokasi rencana jam yang jam kerja aktual, auditor harus memasukkan jumlah alokasi rencana jam setiap jam kerja setiap auditor secara manual. Nah, alokasi rencana jam kerja akrual harus diisi auditor meskipun auditor memutuskan menggunakan angka perhitungan alokasi rencana jam kerja otomatis. Nah, ini untuk contoh jam kerjanya seperti ini. Analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Pada bagian ini, terdapat informasi terkait kebutuhan pengembangan kompetensi personal KAP. Jika KAP telah melakukan tindak lanjut atas pengembangan kompetensi tersebut, maka harus didukung oleh dokumentasi yang dilampirkan pada kertas kerja, penelahan mutu penerimaan dan keberlanjutan klien sehingga KAP dapat menentukan kebutuhan perlu tidaknya atau kebutuhan EQCR sesuai dengan kebijakan sistem pengendalian mutu KAP pada bagian bawah kertas kerja A, A100 A120. Terdapat tiga kotak. Terdapat tiga kotak simpulan, yaitu kolom simpulan otomatis terisi oleh karena itu jika alokasi belum memadai, maka auditor harus memberikan penjelasan terkait rencana proses pemantauan atas perikatan tersebut. Ya, yang kedua, kolom kuning otomatis ada jika simpulan kertas kerja adalah belum memadai. Kolom status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna kuning dan hijau. Status KKP dapat berupa komplit atau incomplete. Terus kita masuk ke lembar kerja 130. Nah, di sini kertas kerja ini untuk menganalisis surat perikatan yang ditandatangani oleh KAP dengan klien. Terdapat beberapa pertanyaan sebagai kontrol uh, terdapat beberapa pertanyaan sebagai kontrol untuk memastikan bahwa isi dan kelengkapan surat perikatan yang dibuat setelah sesuai dengan standar yang berlaku. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab setiap pertanyaan. Pada bagian bawah kertas kerja A130 ini, terdapat beberapa kotak kesimpulan, yaitu dua kotak kondisi, yaitu surat perikatan memadai, lalu ada surat perikatan tidak memadai, terus surat perikatan tidak memadai dapat disebabkan dua alasan, yaitu auditor tidak lengkap dalam melakukan pengisian atau surat perikatan tidak mencangkup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A130. Nah, jika pada kotak penjelasan akan muncul tulisan jelaskan bagaimana KAP,
memodifikasi surat perikatan, maka auditor diminta untuk menjelaskan bagaimana KAP melakukan modifikasi surat perikatan tersebut. Eh, Tulisan tersebut akan muncul jika terdapat kriteria yang tidak tercantum pada kertas kerja A130. Kotak status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna hijau, status KKP. Status KKP dapat berupa komplit atau incomplete. Lanjut. Lalu kita masuk ke kertas kerja A140. Kertas kerja ini digunakan untuk mengecek kelengkapan surat tugas untuk tim perikatan yang akan menjelaskan audit auditor diterima untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab setiap pertanyaan pada bagian bawah kertas kerja A140 terdapat beberapa kotak kesimpulan, yaitu yang muncul secara otomatis pada kotak kesimpulan terdiri dari dua kondisi, yaitu surat tugas memadai atau surat tugas tidak memadai. Simpulan surat tugas tidak memadai dapat disebabkan dua alasan, yaitu auditor tidak lengkap dalam melakukan atau surat tugas tidak mencangkup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A.140. Jika pada kotak penjelasan akan muncul tulisan jelaskan bagaimana KAP modifikasi surat tugas, maka auditor diminta untuk menjelaskan bagaimana KAP melakukan modifikasi surat tugas tersebut. Tulisan tersebut akan muncul jika terdapat kriteria yang tidak tercantum pada kertas kerja A.140. Kotak status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna hijau. Status KKP dapat berupa komplit atau incomplete. Nah, kita beralih ke A150. Nah, di sini kertas kerja ini berisi tentang informasi mengenai analisis KHP terhadap independen atas pelaksanaan audit baik untuk perikatan maupun kantor akuntan publik. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dari dalam menjawab pertanyaan pada bagian bawah kertas kerja A150 terdapat beberapa kotak simpulan, yaitu simpulan akan muncul secara otomatis pada kotak simpulan tersebut terdiri dari dua kondisi, yaitu pertanyaan independensi memadai atau pertanyaan independensi tidak memadai. Pertanyaan independensi tidak memadai dapat disebabkan dua alasan, yaitu auditor tidak lengkap dalam melakukan pengisian atau pernyataan independensi jika tidak mencangkup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A.150. Jika pada kotak penjelasan akan muncul tulisan jelaskan bagaimana KAP memodifikasi pertanyaan independensi, maka auditor diminta untuk menjelaskan bagaimana KAP melakukan modifikasi pertanyaan independensi tersebut. Tulisan akan muncul jika terdapat kriteria pada kertas ketiga A150. Kotak status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna hijau. Status KKP berupa komplit atau incomplete. Lanjut kita ke kertas kerja C.110. Kertas kerja ini digunakan untuk menganalisis materialitas pada tahap akhir audit. Setelah seluruh penyesuaian audit yang relevan diposting, kertas kerja ini akan otomatis terisi ketika seluruh tahapan audit sebelumnya telah diselesaikan. Apabila terdapat perbedaan hasil antara material audit dengan material unaudit yang bersifat material, maka auditor harus memberikan penjelasan terkait perbedaan tersebut pada kolom kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang material. Cara pengisian kertas kerja ini akan terisi secara otomatis ketika seluruh tahapan audit sebelumnya telah diselesaikan, kecuali jika ada untuk kolom kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang secara manual dengan memberikan penjelasan terkait justifikasi yang digunakan oleh auditor untuk menanggapi perbedaan selisih atas materialitas yang bersifat material tersebut. Selain itu, khususnya juga jika auditor
Jika auditor menyimpulkan bahwa materialitas yang lebih rendah daripada tingkat materialitas yang ditentukan pertama kali untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan jika berlaku materialitas untuk golongan transaksi transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu adalah tepat, maka auditor harus menentukan apakah revisi terhadap materialitas pelaksanaan perlu dilakukan dan apakah sifat saat dan luas prosedur audit lebih lanjut masih tepat atau perlu direvisi. Pada bagian akhir kertas kerja, sebelum kolom kesimpulan terdapat status KKP yang secara default akan terisi komplit dengan syarat seluruh proses audit sebelumnya telah diselesaikan karena perhitungan materialitas final merupakan rumus otomatis. Nah, kita lanjut ke sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.